EM4 yang sudah dikembangkan oleh dari profesor dari Jepang tadi. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu terakhir itu bisa kita hasilkan EM4-nya. Nah, caranya kurang lebih seperti ini, sisa-sisa juga. Nah, kemudian tadi seperti yang Bu Endang bilang pakai gula merah. Nah, betul karena mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah buat nata de coco, ada yang pernah bikin sendiri Bapak Ibu di sini. Nah, itu kan pakai nutrisi juga kan ya Bu, pakai gula karena bakteri sendiri juga sama kayak kita gitu, butuh nutrisi juga untuk dia berkembang. Makanya di sini harus ada yang dibutuhkan oleh bakteri itu untuk bisa hidup. Salah satunya adalah glukosa atau gula tadi. Nah, kemudian kita gabung itu, kita tutup rapat di wadahnya, didiamkan selama seminggu. Nah, cairannya inilah yang baru disebut dengan EM1. Nah, kemudian nanti dilanjut lagi untuk EM2-nya. EM1 tadi difermentasi lagi, berlanjut terus sampai nanti kita dapatkan EM4 begitu. Nah, itulah yang bisa kita aplikasikan nanti ke tanaman. Atau kita bikin kompos lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk kalau mau dilanjutkan lagi bisa lagi, dia akan menjadi membuat mikroba yang baru lagi seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa yang namanya bakteri gitu ya, sama kayak kita juga punya suhu, dan kita misalkan kalau terlalu panas atau terlalu dingin pasti kita ada respon dari tubuh kita. Nah, begitu juga untuk mikroba kan dia lebih sensitif begitu. Nah, kita bisa lihat di sini E4 itu diformulasikan dalam bentuk cairan berwarna coklat kekuningan, berbau agak asam karena pH-nya 3,5 ya Bapak Ibu. Bakteri yang ada di dalamnya itu berupa bakteri Lactobacillus dan 3 jenis mikroorganisme lainnya, yaitu pada Streptomyces dan yeast ya, ragi Bapak Ibu, yang nantinya dia akan bekerja menyuburkan tanah dan juga meningkatkan pertumbuhan dari tanaman seperti yang sudah kita lihat tadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk mikroba-mikroba yang ada di dalam EM4 itu berada dalam fase dorman tadi. Nah, apabila kita aplikasikan kepada tanaman, maka dia akan bisa membuat si tanaman tadi atau bahan-bahan organik tadi dalam proses pengomposan itu dia akan merombak bahan organik dalam tanah sehingga nantinya akan bisa menghasilkan beberapa bahan-bahan nutrisi untuk tanah sendiri. Nah, ini pembuatan komposnya bisa dari nasi basi atau cucian beras ya. Cucian beras ya karena di air cucian beras itu masih banyak terkandung ada karbohidrat, ada kalsium, ada kalium, ada banyak unsur-unsur yang nanti juga bisa diserap oleh tanaman seperti itu Bapak Ibu. Ini cara-cara pembuatannya sebetulnya mirip ya semuanya cara pembuatannya di sini. Nah, intinya dalam setiap pembuatan ini kita menggunakan nantinya EM4 tadi untuk bisa menghasilkan 2 jenis kompos. Jadi ada kompos padat dan kompos cair. Nah, ini bisa dari cucian beras, nasi basi, kemudian ada kulit buah. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya 1 liter air bersih dengan 1 tutup botol dari EM4-nya. Jadi kalau 1 tutup botol kan gak banyak ya Bapak Ibu, kira-kira ini mungkin 5 mili begitu. Nah, itu perbandingan untuk kita bisa mendapatkan nantinya si kompos cair tadi. Nah, bisa limbah sayur. Nah, berikut ini prosedur untuk pembuatan kompos cair. Tabungnya atau wadahnya kita buka ya. Ya, seperti pasti Bapak Ibu paham lah langsung ya yang udah yang sering mengaplikasikan atau yang sering berhubungan dengan tanaman-tanaman begitu. Masukkan sisa sampahnya, siram dengan aktivator tadi atau si EM4-nya tadi, kemudian tutup dan tunggu selama 2 pekan. Sebetulnya itu tergantung dari bahan yang kita gunakan gitu. Nah, kemudian pindahkan dan
kita dapatkan nantinya pupuk komposnya. Kalau yang ini pupuk komposnya bisa siap kita gunakan baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cairnya. Nah, ini juga ada yang mengembangkan alatnya sendiri, ada juga yang memang dia bikin namanya di sini tabung Rosda. Rosda itu reaktor sampah dapur. Nah, mereka menyebutnya seperti itu. Nah, jadi dibuat kedap udara dan juga dia itu bisa tidak menyebarkan bau nantinya karena tertutup seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sumber-sumber yang kita gunakan untuk menyampaikan materi ini, dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan karena juga udah azan ya Bapak Ibu, kita sama-sama udah ada panggilan dari bumi dan dari langit ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa akhiri, dan untuk ini saya akan tinggal di sekolah, mungkin nanti bisa dikoordinir saja oleh Pak Endang mungkin ya. Banyak ke bawahnya Bu? Ada 5 Pak, ada 5. Ternyata undang saya satu. Perwakilan. Dan juga saya ada bawa udah ada tanahnya juga, dan langsung bisa diaplikasikan si kompos cairnya. Semprotnya udah ada juga. Tinggal disemprot aja. Kenapa Bu? Oh, nyemprotnya pakai botol semprot biasa. Setrikaan, botol setrikaan. Untuk penyemprotannya sama kayak kita ngasih pupuk biasa. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri, semoga kegiatan kita bermanfaat dan bisa dikembangkan juga di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menerima kami di sini untuk melakukan pengabdian masyarakat. Semoga kita semua mendapat manfaatnya. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.